Bung Karno ingin menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang maju. Jadi pada tahun 62 Bung Karno membangun yang dibilang mercusuar ya pada saat itu, salah satunya adalah Sarinah. Salah duanya ada Hotel Indonesia, kemudian ada Gelora Bung Karno. Saat itu juga kemudian ada Monas. Jadi dengan mercusuar itu Bung Karno mau menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ini adalah negara yang maju. Nama Sarinah dan logo Sarinah itu tidak boleh dirubah karena nama Sarinah dari pengasuh Bung Karno sewaktu kecil. Dan logo Sarinah itu handwriting-nya Bung Karno. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang hadir di sini. Pak Dadi, Mas Boy, Mas Gary. Kalau tadi bicara mengenai Sarinah, betul sekali ya. Tadi kuisnya sudah ada tahun berdirinya kapan, kemudian nama Sarinah dari mana. Nah, aku mau nambahin satu lagi. Ini paling terkini, mungkin kalau yang tahu jago banget nih. Apa tagline-nya Sarinah yang dulu sebelum transformasi dan yang sekarang sesudah transformasi. Ini hadiahnya benar-benar sepeda motor. Oke. Ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Yang dulu deh ya. Kalau yang dulu semua hampir rata-rata tahu. Tagline-nya Sarinah apa yang dulu? Oke. Apa Mas? Itu yang baru. Yang dulu Window of Indonesia. Jadi memang Sarinah itu dibuat ya saat itu atau didirikan memang untuk window atau jendela Indonesia ya. Karena saat itu memang sangat relevan di tahun 1962 di mana Indonesia baru saja merdeka ya bisa dibilang. Bung Karno ingin menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang maju. Jadi pada tahun 62 Bung Karno membangun yang dibilang mercusuar ya pada saat itu. Salah satunya adalah Sarinah. Salah duanya ada Hotel Indonesia, kemudian ada Gelora Bung Karno. Saat itu juga kemudian ada Monas. Jadi dengan mercusuar itu Bung Karno mau menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ini adalah negara yang maju. Sampai retailnya pun juga dibuat modern. Ya, jadi retail modern pertama di Indonesia bahkan di Asia Tenggara itu Sarinah. Jadi sebelum ada Takashimaya, ada Sogo, ya, ada Isetan, itu sudah lahir dulu Sarinah di tahun 62. Nah, pembangunannya sendiri berlangsung kurang lebih 4 tahun, sehingga pertama kali beroperasi tanggal 15 Agustus 1966. Pasti semuanya belum lahir ya, saya juga belum lahir. Jadi katanya begitu ya, 15 Agustus 1966. Nah, setelah berjalan, ini kan industri yang sangat dinamis ya. Sehingga perlu dari waktu ke waktu diadakan perubahan atau penyesuaian dengan hal-hal yang terkini, termasuk juga Sarinah. Jadi di tahun 2020, waktu itu adalah pemerintahan Jokowi periode kedua dan penugasan Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, langsung mengajukan proyek strategis Sarinah untuk dilakukan transformasi. Jadi transformasinya sendiri berlangsung dari tahun 2020 dan disitulah saya baru bergabung dengan Sarinah. Jadi sebelum ditanya Pak Dadi, saya sudah menjawab dulu nih. Sebelumnya saya 16 tahun Pak di MAP. Jadi 16 tahun ngapain aja, yaitu di MAP 200 global brand dengan 3.000 toko, yang akhirnya 2020 harus hijrah ke Sarinah, yang benar-benar harus make over, bahkan men-turn around, dan juga bahkan merebrand ya. Dan terus terang ada keraguan pada saat join ke Sarinah atau menerima tawaran itu, karena biasa di MAP kayak Mas Gary mungkin kita sudah enak nih, global brand semua yang ngatur ya, ini brandnya seperti ini, display bajunya kayak gini, tokonya looknya seperti ini, marketingnya seperti ini gitu. Sedangkan di Sarinah kita benar-benar harus mulai dari nol. Dan pada saat kita mulai dari nol ini, langsung terpikir bahwa di Indonesia ini belum ada third place untuk anak-anak muda. Makanya konsepnya dirubah ya, yang tadinya hanya orang-orang tua kita yang datang ke Sarinah, sekarang menjadi anak-anak muda. Nah, pertanyaan saya, siapa yang belum pernah ke Sarinah? Kalau ditanya yang sudah pernah pasti banyak.
Yang belum pernah ke Sarinah yang baru, tinggal nyebrang, tinggal ngesot. Semua ya. Yang belum pernah malah dikasih voucher nanti supaya datang ke Sarinah. Banyak tuh. Wah, tadi malu-malu ya. Nah, yang belum pernah boleh nanti mampir, karena sekarang sudah sangat-sangat berubah. Bukan saja fisik gedungnya, tapi juga spirit dan approach-nya, termasuk communication strategy dan juga branding. Satu hal yang tidak boleh dirubah saat transformasi adalah nama Sarinah. Nama Sarinah dan logo Sarinah itu tidak boleh dirubah, karena nama Sarinah dari pengasuh Bung Karno sewaktu kecil, dan logo Sarinah itu handwriting-nya Bung Karno. Jadi tidak boleh dirubah, pakai font-font yang kekinian, walaupun orang bilang itu logonya udah jadul gitu ya, tapi itu tidak boleh. Karena Sarinah juga merupakan cagar budaya. Di dalam Sarinah banyak poin-poin yang didaftarkan sebagai cagar budaya. Salah satunya eskalator pertama di Indonesia yang tadi Pak Dadi sampaikan. Jadi eskalatornya skalanya kecil ya, kacanya masih cembung, dan itu kita pajang di situ sebagai artefak atau memoriam dan juga sebagai edukasi. Nah, sekarang kita masuk kepada dalamnya ya. Nah, betul tadi yang nyebut Panggung Karya Indonesia, tagline yang baru sekarang adalah Panggung Karya Indonesia. Kenapa? Karena kita tidak mau dibilang hanya jendela buat ngintip-ngintip. Ya. Jadi diganti jadi dari jendela menjadi panggung. Panggung adalah tempat manggung, tempat mentas. Jadi yang ada di Sarinah adalah yang memang udah siap mentas. Siap mentas dalam arti produknya harus bagus, karyanya juga harus terkurasi dengan baik, performance-nya juga harus yang memang kekinian, yang relate, karena itu adalah panggung, bukan tempat abal-abal atau tempat ece-ece, tapi itu adalah panggung karya Indonesia. Oke, Sarinah part of Injourney. Injourney adalah holding aviasi dan pendukung ya pariwisata. Di dalamnya ada Angkasa Pura, ada Sarinah, ada Hotel Indonesia, ada TWC, ITDC, dan ini membentuk ekosistem pariwisata sehingga skala besarnya sangat tidak terbatas potensinya. Karena ada kolaborasi dengan member Injourney yang lain. Nah ini saat ini Sarinah ada di 10 kota. Nantinya akan lahir Sarinah yang lain banyak sekali ya. Karena sebagai state owned enterprise ya teman-teman yang belum tahu, Sarinah ini BUMN. Jadi dulu pertama kali saya masuk BUMN itu ngeri-ngeri sedap. Ya. Ternyata begitu di dalamnya ya benar-benar ngeri-ngeri sedap, tapi sekarang udah keren BUMN-nya ya, tidak seperti dulu yang orang tuh kayaknya ngeri ya masuk BUMN, sekarang udah keren. Oke, di Sarinah karena memang visinya adalah menumbuh kembangkan keunggulan UMKM nasional, isinya semua produk lokal. Di situ pertama kali Sarinah memberanikan diri untuk hanya mempromosikan dan menjual produk-produk Indonesia. Jadi 100% semua brand Indonesia, produk Indonesia, karena ini adalah tempat manggungnya produk-produk lokal dan UMKM. Makanya kesempatannya diberikan besar sekali untuk para UMKM dan juga produk lokal. Nah ini adalah yang dilakukan oleh Sarinah. Jadi Sarinah Pak Dadi kita buat bukan cuman pusat belanja atau brand, tapi beyond brand, beyond pusat belanja. Tepatnya Sarinah adalah movement, gerakan lokalitas. Jadi ini cocok banget teman-teman yang ada di sini, anak muda yang ingin bergerak bersama untuk mengangkat lokalitas, untuk memberikan dukungan sebesar-besarnya kepada produk lokal dan UMKM, dan untuk membawa mereka naik kelas. Jadi areanya pun dibuat se-inklusif mungkin, tidak intimidating. Teman-teman yang datang ke sana nonton performance ya tidak berbayar, performance sebentar lagi mau berbayar. Jangan lupa Instagramable ya Bu ya. Instagramable karena memang kita punya 5 ruang di sini yang kita bilang placemaking. Sebagai placemaking, Sarinah ini punya fungsi 5 ruang. Pertama ruang belanja, karena memang dari sononya Sarinah itu tempat belanja. Jadi pada saat Bung Karno membentuk Sarinah,
itu adalah untuk mendukung produk-produk lokal Indonesia saat itu hasil peternakan, perkebunan, perikanan, dan dibuat secara modern. Jadi menjadi ruang belanja. Yang kedua adalah ruang sosial. Ini anak-anak yang paling senang ya, anak-anak muda. Tempat hangout. Kalau dulu, zaman dulu Pak Dadi, kalau kita Google, what do you think about Sarina? Orang pasti jawabnya, Sarina tempat jualan batik dan wayang. Betul ya? Yang datang bule-bule. Iya, yang datang bule-bule pakai bus gitu ya, digiring sama tour leadernya. Nah sekarang kalau dibilang what do you know about Sarina? Sarina is a new hangout place for young people. Gitu, jadi transformasinya benar-benar kita buat sehingga anak mudanya mau datang. Nah sekarang anak mudanya kebanyakan. Datangnya banyak banget dan akhirnya kita harus merespon kembali gitu. Ini anak-anak muda nih kalau udah datang suruh pada belanja bagaimana gitu ya. Mau disodorin produk apa supaya bisa dibeli. Enggak cuman datang nonton musik, makan, minum, tapi juga belanja produk-produk tradisional dari UMKM tersebut. Nah yang ketiga adalah ruang budaya. Tadi dibilang bahwa Sarina adalah cagar budaya. Jadi itu tempat edukasi untuk belajar A to Z mengenai Nusantara, dari mulai produknya, tenun, batik, maupun juga karya-karya, maupun juga workshop. Nah ini aku ingat seperti ini Mas Geri, dulu di Sarina lantai 6 ada juga namanya Art Gallery. Tempatnya seperti ini untuk pameran-pameran karya seni, untuk bikin workshop, activation, sama seperti itu, lantai 6. Karena memang Sarina sebagai ruang budaya. Yang ketiga adalah ruang gaya. Nah ini yang ruang gaya gratis gitu ya. Jadi pojokan manapun bisa difoto, bisa dibikin konten, Instagramable. Banyak yang orang pre-wed di situ, mau syuting, mau apa, jadi banyak sekali. Dan memang kita bolehkan ya, itu karena memang untuk promosi. Nah ini menyangkut lagi juga ke ruang maya. Berapa menit lagi Pak Dadi? Oke. Nah dari sini komunikasinya pun juga harus dirubah karena hari ini adalah komunitasnya adalah humas tadi ya, perhumasan. Jadi komunikasinya kita buat se-excitement mungkin ya. Jadi di sini ada music, ada traditional dance, ada talk show, ada kampanye, tapi bukan kampanye politik ya. Kemudian juga kita buat tempat olahraga bersama. Ada Sarina Sehat, ada Sarina Workshop, ada Sarina Menari. Kita sudah buat, sudah kita IP-kan. Nah kemudian strategi komunikasinya seperti apa. Jadi syukur alhamdulillahnya sampai saat ini kita tidak terlalu banyak mengeluarkan budget untuk mempromosikan Sarina. Karena itu promosinya organik dari teman-teman sendiri semua di sini yang posting, yang tadi bikin konten ya, yang di TikTok dan lain-lain, karena memang itu yang kita sasar. Tentu banyak challengingnya. Yang pertama Sarina adalah tua. Ini hanya orang tua yang ke sana. Nah ini bagaimana kita merubahnya dengan kegiatan yang sehingga anak mudanya mau datang. Kemudian yang kedua, Sarina ini hanya fokus kepada local brand dan UMKM. Awalnya orang-orang tidak percaya, mall tanpa brand besar, brand asing, brand kopi yang selalu ada di depan itu tidak bisa rame. Ya. Ternyata rame, tapi kita memang harus kreatif dan juga inovatif. Bahkan burgernya aja burger dari lokal ya Bu ya? Dari semua. Bali tuh Bu. Iya betul. Nah kemudian local pride ini sekarang masih baru di bibir ya. Belum sampai ke hati, belum sampai ke aksi. Jadi baru bawa bangga buatan Indonesia. Tapi apakah sudah belanja buatan Indonesia, memakai produk Indonesia? Belum semua. Jadi ini masih terus harus dikomunikasikan. Nah kemudian juga digital ya, anak-anak muda sekarang masuk ke digital. Sarina punya Sarina Club, itu adalah digital platform untuk loyalty dan juga untuk promosi produk-produk. Jadi communicationnya kita buat sebelum launching, saat launching sampai post launching Sarina yang baru ya. Target audiensnya secara demografi adalah sekarang yang datang ke Sarina 70%-nya anak-anak muda di bawah umur 35 tahun. Jadi kayak adik-adik semua di sini. Ya, mereka kerja di situ, meeting di situ, ya, hangout di situ dan juga berbelanja. Nah, juga sekarang ada psychographic yang kita juga mulai sasar karena setelah 3 tahun transformasi mulai pusing. Ini traffic yang setiap hari ada 30.000 datang ke Sarina.
ini mau diapain gitu. Kan nggak bisa terus dia habis nonton kelihatan makan ya, harus disesuaikan juga produknya sehingga benar-benar itu jadi one stop shopping, belanja untuk bersosial, edukasi budaya maupun juga di ruang gaya. Key message-nya adalah very simple ya, dalam komunikasi mengkomunikasikan Sarina. Pertama, Sarina adalah stage of Indonesian excellence. Yang ada di Sarina itu adalah yang sudah dikurasi. Jadi kalau produk yang belum dikurasi tidak bisa ada di Sarina. Sehingga ini menjadi benchmark buat UMKM, wah saya harus ada di Sarina. Sehingga termotivasi untuk terus berkembang dan terus maju, karena kalau sudah ada di Sarina, sudah ada sampelnya bahwa ini barang bagus. Ya. Kemudian Sarina adalah community hub. Nah, komunitas-komunitas seperti teman-teman semua di sini, ini adalah stakeholdernya Sarina, karena Sarina sebagai community mall. Dan yang ketiga, Sarina nurtures UMKM. Jadi UMKM itu naik kelas bersama-sama Sarina sebagai gerbongnya untuk dibawa ke market-market lain termasuk di luar negeri. Saat ini Sarina sudah buka di Australia, nanti akan buka di Belanda dan juga di negara-negara lain. Ini adalah bentuk konkret untuk menumbuh kembangkan UMKM nasional. Nah, jadi strategi komunikasinya ada earn media, paid media, share media, dan juga own media. Dan combine PR dan event. Ini sangat efektif untuk membuat branding Sarina jadi brand yang dicinta dan juga brand yang langsung di recall pada saat orang membicarakan Sarina. Kurang lebihnya seperti itu gambaran mengenai Sarina dan kebaruan tentang Sarina. Terima kasih teman-teman yang sudah datang dan support ke Sarina. Yang belum datang, datanglah karena kita masih akan banyak acara yang menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.